A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sekarang kita akan membahas lapad ar-Rahmani. Kemarin di bagian 1 sudah membahas lapad bismi, kenapa dibaca bismi, tidak bisma dan tidak bismu, dan kemarin di bagian 2 juga sudah membahas lapad Allahi, kenapa dibaca Allahi, tidak Allaha dan tidak Allahu. Pasti ada sebab dan musababnya. Sekarang kita akan membahas lapad ar-Rahmani dan lapad ar-Rahimi. Lapad ar-Rahmani, kenapa dibaca ar-Rahmani? Ini kita akan belajar ilmu nahwu. Jadi ilmu nahwu itu adalah ilmu yang merubah i'rab. I'rab itu adalah akhir-akhir kalimat. Akhir-akhir kalimat dalam bahasa Arab. Ar-Rahmani tidak dibaca Ar-Rahmanu dan Ar-Rahmana di sini. Kenapa seperti itu? Kenapa Bismillahirrahmani? Ada alasannya? Ada. Apa alasannya? Dalam ilmu nahwu itu. Kenapa dibaca Ar-Rahmani? Karena tarkibannya adalah menjadi sifat atau na'at. Gitu. Sifat itu harus menuruti apa yang disifatinya. Yang disifatinya di sini lapad Allah. Jadi artinya kan Ar-Rahmani yang maha pengasih. Allah ini yang maha pengasih. Jadi sifatnya Allah ini yang maha pengasih. Nah, sifat jadi sifat. Jadi sifat dari lapad Allah. Tarkibannya itu jadi sifat. Atau jadi naat. Naat itu sifat. Sifat itu harus turut kepada yang disifatinya. Lihat lapad Allah. Lapad Allahi itu dibaca JR. Allahi, tidak Allaha. Dan tidak Allahu. Otomatis lapad Ar-Rahmani sebagai yang disifatinya atau yang mempunyai sifatnya. Sifatnya Allah itu ya harus dibaca JR juga, Ar-Rahmani juga. Karena sifat itu mengikuti apa yang disifatinya. Gitu. Dalam ilmu nahwu sifat itu seperti itu. Ar-Rahmani. Nah, jadilah lapad Ar-Rahmani dibaca Ar-Rahmani, tidak Ar-Rahmana dan tidak Ar-Rahmanu. Terus kenapa Ar-Rahmani tidak Ar-Rahmanin? Tidak ada tanwinnya gitu. Alasannya karena ada alif lamnya. Dalam Al-Qur'an dan dalam kitab apapun, dalam hadis apapun, kalau ada alif lam pasti tidak ada tanwin. Kalau ada tanwin pasti tidak ada alif lam. Itu sudah menjadi rumus dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, lapad Ar-Rahmani di sini sudah ketahuan tarkibannya adalah menjadi sifat dari lapad Allah. Jadi sifatnya Allah itu adalah yang maha pengasih. Sifat yang pertama di sini. Lapad Ar-Rahimi juga sama. Kenapa dibaca Ar-Rahimi, tidak Ar-Rahima dan tidak Ar-Rahimu? Karena lapad Ar-Rahimi ini menjadi sifat dari lapad Allah juga. Allahi dibaca Allahi, otomatis lapad Ar-Rahimi juga tidak boleh, atau di sini ditulisnya menjadi sifat Allah Ar-Rahimi, tidak Ar-Rahima dan tidak Ar-Rahimu. Jadi sifatnya Allah itu Ar-Rahmani yang maha pengasih dan Ar-Rahimi yang maha penyayang. Nah, sekarang ditanya masalah kalimat. Kalimat Ar-Rahmani itu kalimat apa? Itu adalah kalimat isim karena sudah jelas. Kalimat itu dalam Al-Quran ada 3. Kalau tidak isim fi'il, kalau tidak fi'il ya huruf. Udah, cuman 3 aja dalam Al-Quran, dalam hadis. Kalimat itu dalam bahasa Arab ada 3 aja. Ada kalimat isim, kalimat fi'il, dan kalimat huruf. Apa kalimat isim? Kita akan membahas. Kalau kalimat isim itu wahuwa kalimatun dalas ala ma'nan fin nafsiha wa lam tuktaran bizamani wad'an, yaitu kalimat yang menunjukkan dirinya sendiri tetapi tidak dibarengi dengan zaman atau waktu. Contohnya yang tidak dibarengi Ar-Rahman ini udah yang maha pengasih. Jadi yang dibarengi zaman itu maksudnya akan gitu, akan mengasihi gitu. Akan menyayangi, sudah mengasihi, sudah menyayangi. Nah, Ar-Rahman ini di sini lihat lapatnya. Allah itu yang maha pengasih. Sifatnya Allah yang maha pengasih, bukan
sifatnya Allah yang akan mengasihi atau yang sudah mengasihi. Di sini Ar-Rahmani sifat Allah yang maha mengasihi, Ar-Rahimi sifatnya Allah yang maha penyayang. Ya. Itu. Kalau yang itu contoh kalimat isim. Kalau kalimat fi'il itu wahwa kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha waqtu rinats bi zamani wad'an. Kalimat yang menunjukkan dirinya sendiri tetapi dibarengi dengan waktu atau zaman. Contoh, doroba sudah memukul, nasoro sudah menolong, pataha sudah membuka, alima sudah mengetahui. Nah itu contoh-contoh kalimat fi'il. Jadi ada kata sudah, terus apalagi ya, akan gitu. Yansuru akan menolong. Unsur kamu harus menolong. Nah itu kalimat fi'il. Kata perintah juga kalimat fi'il itu, karena akan dikerjakan. Idrib kamu harus memukul. I'lam kamu harus tahu. Nah itu kalimat-kalimat fi'il contohnya. Adapun kalimat huruf itu adalah kalimat yang bukan kalimat fi'il dan bukan kalimat isim, itu kalimat huruf. Contohnya di sini ada huruf ba dalam lafaz bismi. Nah, ini huruf jar gitu. Ba ini huruf jar. Ada kaf huruf jar. Kan huruf jar itu ada 9. Ada dalam jurumnya itu huruf bil khafdi wahia min wa ila. Untuk ada min, ada ila, ada an, ada ala, ada fi, ada ruba, ada ba, ada kaf, ada lam. Nah itu huruf-huruf jar. Itulah contoh-contoh huruf. Begitulah dulu pembahasan lewat Ar-Rahmani dan Ar-Rahimi. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Itu hanya sekedar tarkiban dasar. Nanti kalau terkiban secara lengkapnya itu ada dalam kitab Alfiyah Ibnu Malik. Oh sekarang satu lagi belum. Ini kenapa ditandainya dengan kasroh? Tidak. Tanda i'rab jar itu kan banyak selain kasroh. Kenapa di sini dengan kasroh? Gitu. I'rab jar dalam kitab jurumnya itu ada 3. 1 kasroh, 2 iya, dan ketiga dengan membuang. Membuang ini ada 2 macam, bisa membuang nun atau bisa membuang huruf elat. Itu tanda jar. Tanda jar itu ada 3. Kalau tidak kasroh ya dengan iya tandanya. Kalau tidak dengan iya, tanda jarnya dengan membuang, baik itu membuang nun atau membuang huruf elat. Di sini tanda jarnya adalah dengan kasroh. Kenapa tanda jarnya dengan kasroh? Karena sudah diketahui bahwa lafaz Ar-Rahman ini adalah kalimatnya isim mufrad. Artinya isim yang menunjukkan makna satu itu mufrad. Jadi kalau mufrad itu 1, kalau tasniyah 2, kalau lebih dari 2 itu jamak namanya. Jamak itu bisa 3, 4, lebih dari 2 itu jamak. Nah, di sini karena Ar-Rahman yang maha pengasihnya 1 dan Ar-Rahim yang maha penyayangnya juga 1. Jadi tanda jarnya harus dengan kasroh. Tidak boleh dengan iya dan tidak boleh dengan membuang. Wallahu a'lam bishawab.